Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Baik, santri-santriku sekalian, pada pelajaran tajwid kali ini melanjutkan dari pelajaran sebelumnya. Bisa kita lihat di bukunya, bisa dibuka halaman 9. Yang sebelumnya kita mempelajari izhar halqi, ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2 yaitu idgham bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnah. Seperti biasanya kita akan mengartikan dulu masing-masing dari kata idgham dan bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah sebenarnya ada 3 kata, ya. Ada idgham, ada bi, ada gunnah. Idgham artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Ya. Maksudnya adalah memasukkan atau meleburkan huruf yang pertama ke huruf yang setelahnya. Kemudian bi gunnah berasal dari 2 kata, bi dan gunnah. Bi sendiri artinya adalah dengan. Gunnah artinya adalah mendengung. Ya. Jadi bi gunnah artinya dengan mendengung. Lalu kapan hukum bacaan yang kita baca tersebut disebut dengan idgham bi gunnah? Ya. Di sini dikatakan di bawahnya hukum bacaan disebut idgham bi gunnah ialah apabila nun sukun atau tanwin, ya, fathatain, kasratain sama dhammatain bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Ya, sebagaimana izhar halqi dia memiliki huruf tertentu. Idgham bi gunnah juga dibaca, dihukumi bacaannya dengan idgham bi gunnah apabila bertemu dengan salah satu huruf-hurufnya yang 4. Ya. Apa saja huruf tersebut? Kita lihat di halaman selanjutnya, yaitu halaman 10. Yang pertama yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Huruf yang kedua huruf nun. Huruf yang ketiga huruf mim. Huruf yang keempat adalah huruf waw. Ya, yang keempat adalah huruf waw. Kalau kita singkat menjadi yanmu biasanya, ya, untuk memudahkan menghafalnya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, dan atau waw. Dalam 2 perkataan. Maksudnya 2 perkataan ini dalam 2 kata. Ya. Jadi si nun sukun atau tanwinnya pada 1 kata, kemudian ya atau nun atau mim atau wawnya pada di awal kata yang setelahnya. Jadi 2 kata, ya, terjadi pada 2 kata. Jadi apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, huruf ya, nun, mim atau waw dalam 1 kata, maka tidak dibaca dengan idgham bi gunnah. Maka tidak disebut hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara baca idgham bi gunnahnya tidak dipergunakan, tidak berlaku. Karena yang dimaksud ini adalah dalam 2 kata, ya. Nun sukun pada akhir kata yang pertama atau tanwin pada akhir kata yang pertama, kemudian si ya, nun, mim atau waw ada pada kata selanjutnya. Kemudian cara membacanya bisa kita lihat di sini. Cara membaca nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi 1. Ya, dimasukkan huruf yang pertama, ya. Huruf yang pertama itu dimasukkan nun sukun atau tanwin tersebut, dimasukkan atau dileburkan kepada huruf yang sesudahnya. Atau nun sukun tersebut atau tanwin tersebut ditasdidkan pada huruf yang setelahnya. Apabila hurufnya sama, maka ditasdidkan. Nun sukun, setelahnya misalkan nun lagi, maka ditasdidkan. Disertai dengan
membacanya dengan mendengung. Dengung itu ditahan di pangkal hidung ya. Sebagai misal huruf nun, kita lihat di bukunya. Sebagaimana misal huruf nun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan huruf ya. Di sini ada contohnya nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kita lihat layyakula. Jadi layyakula ini terdiri dari dua kata. Karena terdiri dari dua kata, maka berlaku cara bacanya dan hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Maksudnya dua kata ini adalah layyakula terdiri dari dua kata, yaitu lan dan yakula. Nun sukunnya ada pada kata lan, kata yang pertama, dan yakula, ya-nya berada pada kata yakula. Yakula fil mudhari, ya, pada kata setelahnya. Jadi terjadi pada dua kata ya. Membacanya ya harus layyakula. Dah ya. Layyakula. Dileburkan sinunnya ke ya, lay ya. Kemudian ada dengungnya layyakula. Tidak boleh dibaca lan yakula, tidak boleh baca lan. Nunnya izhar dengan jelas, akan tetapi dileburkan. Ya. Kenapa tidak boleh huruf nunnya dibaca dengan izhar dengan jelas? Sebab nun sukun sudah dimasukkan menjadi satu, dilebur dengan huruf yang setelahnya yaitu huruf ya. Ya. Menjadi layyakula, bukan lan yakula, tapi layyakula. Gitu ya. Ya. Misal contoh yang lain, apabila tanwin. Di sini misalnya tanwin bertemu dengan huruf ya dalam kata kitaban yalqah. Ya. Di sini ada dua kata, kitaban sama yalqahu. Terdiri dari dua kata, kitaban dan yalqahu. Ya. Ya. Membacanya harus diidgham bigunnahkan. Ya, jadi si fathatain kitaban, tanwin fathatain yang ada pada kitaban, tanwinnya dileburkan, dimasukkan ke huruf ya. Ya, dileburkan dan didengungkan bersamaan dengan didengungkan. Maka akan berbunyi kitaban yalqah. Ya, kitaban yalqah. Ya. Jadi tidak boleh dibacanya jelas kitaban yalqah. Kenapa? Karena tanwinnya bukan bertemu dengan huruf halki yang kemarin, akan tetapi si tanwin ini, fathatain ini bertemu dengan huruf ya. Yang ya ini, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya ini, maka dibacanya idgham bi gunnah. Dileburkan huruf tanwinnya kepada huruf ya, disertai dengan dengung. Karena ada pada dua kata, maka tidak boleh dibacanya jelas kitaban yalqahu, nggak boleh ya. Akan tetapi diidgham digunakan kitaban yalqah gitu ya, yalqah gitu. Ya. Satu lagi contoh, misalkan di sini ada min malin. Tidaklah dibaca dalam ketika kita membaca ayat Al-Quran menemukan ayat seperti ini, min malin. Nun sukun yang ada pada min ketemu sama mim, dan mim itu termasuk salah satu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengan hukum idgham bi gunnah. Maka tidak bisa dibaca nunnya jelas, diizharkan gak boleh, lantaran mim ini bukan huruf halki, akan tetapi termasuk huruf idgham bi gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, maka dibacanya tidak boleh izhar minnya, nunnya tidak boleh jelas, min malin. Nah, tidak boleh. Dan tetapi wajib dibaca idgham bi gunnah. Si nunnya dileburkan atau dimasukkan kepada huruf setelahnya yaitu huruf mim sambil didengungkan, sehingga dibacanya menjadi mim mal, mim
malin, mim malin, gitu ya. Sebab nun sukun ya, si nun sukunnya itu sudah diidghamkan, sudah dileburkan, sudah dimasukkan ke huruf mim setelahnya. Demikian seterusnya ya. Contoh-contoh yang lainnya bisa dibaca sendiri, misalkan kalau kita lebih jelasnya, contoh yang lainnya bisa dilihat di sini. Nah, ya. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Di sini. Dapat kita lihat liman yaro ada dalam dua kata. Nunnya, nun sukunnya ada pada kata liman atau kata man ya. Liman ini ada dua kata juga, yaitu li dan man. Liman sama yaro. Jadi ya-nya berada pada kata selanjutnya, bukan dalam satu kata. Nah, maka si nun sukun ini lantaran dia bertemu dengan huruf ya, bukan huruf halki yang kemarin, ini bertemu dengan huruf ya, maka berlaku hukum bacaannya idgham bi gunnah. Yaitu si nunnya itu diidghamkan, dileburkan, dimasukkan ke huruf ya, huruf setelahnya disertai dengan mendengung. Maka bacaannya adalah apa? Liman yaro, liman yaro, bukan liman yaro, bukan man ya, tapi may yaro, gitu ya. Liman yaro, ya. Lihat dibacanya. Ya. Jadi seolah-olah nunnya tidak terbaca lagi, walaupun ada terdengar huruf dengung ya, terdengar ada dengungnya. Lihat, ini yang dimaksud dengan contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Jadi nun sukunnya dalam kata yang pertama dan ya-nya pada kata yang setelahnya. Contohnya lagi misalkan di sini an sama yatubu. An yatubu. Ini berlaku juga hukum idgham bi gunnah. Kenapa? Karena si nun sukunnya berada pada satu kata dan si ya-nya itu pada kata yang lainnya. Maka dibaca pula kalau nun sukun bertemu dengan ya pada kata yang selainnya, kata yang setelahnya, maka berlaku hukum idgham bi gunnah. Maka dibacanya ayyatubu, ayyatubu, ya. Ayyatubu, ayya, bukan an ya, tapi ayyatubu, ya. Ya. Contohnya satu lagi ini. Ya. Dhammatain terjadi pada huruf hu ya. Pada huruf hu yaitu wujuhun. Wujuhun. Maka ketemu dengan kata yang setelahnya. Kata yang setelahnya yaitu yauma idzin. Yauma idzin ini diawali dengan huruf ya. Maka berlaku hukum idgham bi gunnah. Maka bacaannya wujuhun yauma idzin. Wujuhun yauma idzin, ya. Wujuhun yauma idzin, gitu ya. Hoya, ya. Hoya, gitu ya. Itu selanjutnya ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 tadi, huruf ya, mim, nun atau wawu, maka berlaku hukumnya dan dibaca dengan idgham bi gunnah. Idgham digabungkan, dileburkan huruf pertama nun sukunnya atau tanwinnya dengan huruf yang setelahnya disertai dengan dengung. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.